Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ali Musyafa dan teman saya. Hanif Kordowi Al-Ghazali. Kami berdua di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu culture shock, yang dimana saya sebagai penanya pertama dan teman saya Hanif ini sebagai penjawab pertama. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Uh, Gini Mas Hanif, apa itu culture shock? Kultur shock kan, kalau menurut saya pribadi kan ya, kultur shock itu semacam kayak kita tuh untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang belum pernah kita di dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi kalau kita contohnya, kalau kayak saya nih, kita ngomongnya santai aja ya, ya gua lu gitulah ya. Nah, kalau gue ini kan dari Bekasi nih. Nah, dari Bekasi pindah tempat tinggal ke Jogja itu agak berbeda gitu loh lingkungannya. Nah, kenapa gue bilang berbeda? Karena kalau di Jogja itu lingkungannya tuh kayak pertama kali datang tuh adem. Kalau dari cuaca iklim kan ya, adem. Orang-orangnya juga sopan, juga geh gitu loh. Nah, dari situ tuh mulai terasa berbeda banget dari Bekasi ke Jogja. Ya beda lah, kalau di Bekasi iklimnya kadang bahasa kasarnya panas juga. Kalau malam kadang juga panas, kadang juga enggak. Orang-orangnya kadang beragam lah gitu, beda enggak kayak orang Jogja gitu loh. Begitu. Nah, kalau dari Mas Alim tuh itu gimana dah? Oke, tadi kan Mas Hanif ini berasal dari Bekasi yang dimana merantau di Jogja ya. Kalau saya kebetulan saya berasal dari Jayapura, Papua, yang dimana kulturnya, kebudayaannya itu sangat beda ya. Di timur sana itu terkenal dengan apa ya, tegas, mungkin bisa dibilang ramah, sama juga seperti Jogja, tetapi berbeda dengan mungkin logatnya, mungkin dengan kebiasaan mereka menyapa, kebiasaan mereka bersandiwara, bercanda gurau seperti itu. Dan saya masuk Jogja ini, saya merasakan kalau ini berbeda gitu, karena di Jogja itu yang tadi Mas Hanif bilang sendiri itu sopan-sopan ya, sopan, ramah, terus halus banget. Banyak 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 gestur-gestur yang dimana menandakan kalau itu sapa menyapa. Misalnya kalau kita lewat, punten bu, permisi gitu kan ya, ngapunten ya, permisi, enggak gitu gitu, seperti itu. Berarti Papua nih dia kasarnya kayak orang-orang Batak gitu ya? Bukan kasar sih sebenarnya, lebih ke tegas, lebih ke, Tegas gitu ya? iya, lebih tegas. Batak sama Papua ya lebih ke intonasi ketika berbicara. Kalau di Jogja ini mungkin kurang sopan ya kalau kita bicara keras-keras gitu ya. Kalau di Papua sana itu biasa. Jadi kultur shocknya seperti itu. Mungkin aku mau nanya nih Mas Hanif, tahapan-tahapan kultur shock itu yang Mas Hanif rasakan itu seperti apa ya? Coba. Kalau nih, kalau dari pertama ya, itu ke apa ya sebutannya? Rasa nggak enak gitu loh, kayak frustasi gitu loh bahasa kasar ya. Kita tuh kayak pertama kali pindah ke suatu tempat lingkungan, tetapi merasa asing, belum pernah ke tempat-tempat tersebut. Nah, itu kayak apa sih ini kok, kayak terutama kayak segi makanan, bahasa dan juga lingkungan pergaulan. Nah, kalau dari segi makanan itu saya tuh bebas makanan apa aja. Tapi yang agak kurang suka itu kayak terlalu asin sama agak terlalu dan juga terlalu manis gitu loh ya. Nah, itu kurang enak juga. Nah, kalau dari bahasa ini paling menonjol nih yang kurang kurang mengerti karena bahasa Jawa tuh kadang ada tiga bahasa. Nah, itu apa sih tiga bahasa ya, lupa. Pokoknya itu ada yang untuk bahasa gaul, bahasa standar sama bahasa untuk yang paling halus banget kepada orang tua. Totok Romo gitu ya. Ya seperti itu. Nah, untungnya kan saya kan punya temen tuh, temen dari asli Jawa juga sama orang perantauan dari luar Jogja tapi bisa bahasa Jawa. Jadi belajar sedikit-sedikit dari bahasa Jawa. Jadi kita menyesuaikan aja. Saya juga dan teman-teman saya juga menyesuaikan gitu. Nah, kalau dari segi pergaulan di sini tuh kebanyakan kan orang perantau juga dari luar Jogja.
Jadi kurang lebih beda sedikit aja dari orang-orang Bekasi, dari tempat saya sendiri begitu. Berarti tahap pertama itu tahap adaptasi ya? Ya, Tahap meskipun adaptasi. agak kita nggak nerima lingkungannya sendiri, ya kita mencoba aja gitu. Ya meskipun agak kesel juga gitu loh. Ya. Oke, berarti sekarang ini udah di tahap mana nih Mas Arif? Apakah masih shock dengan kultur-kultur yang ada di Jogja atau wah udah terbiasa, udah oh ini Jogja. Apa seperti itu apa? Mungkin dalam tahap yang akhir mungkin wah saya sudah menikmati kultur ini. Apakah seperti itu sekarang? Kan kalau sekarang ya kita, kalau saya sendiri kan kuliah di sini di kampus UMY, ya udah hampir menjelang 2 tahun lah. Kita juga kan sama ya, sama perantau. Jadi kalau di sini saya alhamdulillah udah bisa menerima, tapi butuh proses juga untuk menjalankannya. Karena kan masih terutama dari segi bahasa, alhamdulillah kalau makanan udah bisa menerima. Oh, iya. Dari segi bahasa itu masih perlu belajar banyak lagi kepada orang-orang Jawa begitu. Nah, kalau dari segi pergaulan kita menyesuaikan diri aja. Seperti kayak saya dengan teman-teman Bekasi itu menyesuaikan diri. Ya kalau memang temannya kurang enak, ya jalanin aja gitu loh. Enak gak enak jalanin, jangan terlalu dipaksain begitu. Nah, kalau dari segi apa lagi ya? Udah ada itu aja sih. Iya. Nah, kalau Mas Salim sendiri nih, Papua kan kalau saya kan mandang kan itu wah tegas keras gitu loh. Wah, orang timur ya, orang jauh. Itu gimana tuh datang-datang ke Pulau Jawa dengan lingkungan yang sangat beda pastinya. Iya. Kebetulan untungnya saya tuh bapak saya juga rantau asal Jawa yang dimana kerja di Papua dan di situ eh, di keluarga itu berasa Jawa tapi di Papua gitu jadi kayak nggak terlalu kaget juga nggak terlalu kaget bagaimana bagaimana di Jogja ini tapi tetap aja saya masuk ke culture shock sebentar ya ada tugas sebentar. Terus ya jadi seperti itu. Kalau untuk Mas Hanif kan latar background keluarga dari asal mana? Nah, kalau keluarga itu ayah sendiri itu asli Jakarta, tapi bisa juga bahasa Betawi ya, Jawa. Betawi Ya, berarti. Betawi. Kalau ibu itu asli orang Padang, Oh ya. Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Berarti di keluarga itu em, nilai Jawanya ini ya tipis ya? Apa? Ya, itu benar, Ya, sangat tipis karena sangat kan tipis. kebanyakan kan kita orang-orang Bekasi ini pendatang. Ya. Jadi ingin mencoba bahasa yang kita bawa itu juga susah juga. Jadi udah tinggal lama di Bekasi, bahasa Indonesianya pun juga udah makin lancar. Tapi masih bisalah bahasa-bahasa yang sesuai dengan kayak ibu saya ataupun ayah saya sendiri gitu. Ya. Untuk tahapan yang tadi Mas Hanif tanyakan ke saya itu kurang nggak jauh beda sama Mas Hanif ya. Saya juga melewati fase adaptasi, melewati fase frustasi. Frustasi juga wah pasti kita rasakan ya sebagai perantau gitu. Dan tadi yang membedakan adalah saya berlatar belakang keluarga Jawa yang dimana budaya-budaya Jawa diterapkan di keluarga saya walaupun saya ada di Jayapura seperti itu. Eh, Pertanyaan terakhir, nilai positif kita sebagai orang yang dimana siap mengambil resiko kita itu bakal terkena culture shock nilai positifnya. Jadi semisal kita perantau ini, terus kita keluar dari zona nyaman kita belajar di Jogja dan dimana kita berhadapan dengan budaya-budaya yang berbeda. Nah itu nilai positifnya apa? Seperti apa Mas Andri? Nah, itu nilai positifnya. Jadi kita akan mendapatkan apa? Nah, dari bahasa kasar ya kita itu bahasa kasar ya, lalu ke bahasa halusnya gitu. Bahasa kasarnya teman banyak, bahasa juga kita gampang untuk bisa bisa memahami gitulah. Iya. Ya maupun dari bahasa yang paling negatif paling sampai bahasa yang paling positif gitulah. Itu kita bisa mengetahuinya meskipun sedikit-sedikit. Dari segi pergaulan, budaya juga kita juga bisa saling mengetahui karena saya sendiri pun orang Bekasi ini juga kurang mengetahui dari budaya-budaya lain. Tapi semenjak masuk ke Jogja lalu merantau dan hidup di daerah Jogja ini itu bisa mengetahui dari berbagai orang dan teman-teman saya itu terutama kayak ada
kayak dari Sumatera, Sulawesi, Papua kayak seperti Mas tadi itu Mas Salim. Terus ada juga dari NTT, NTB. Banyak lah. Jadi kalau kita lagi main, lagi ngumpul nongkrong gitu, kadang kita suka nanya, terus itu kenapa sih, kok gini sih aturan budayanya, itu gimana deh ceritanya, coba dong ceritain. Nah aku kan nggak tahu nih, gua kan nggak tahu nih, coba ceritain. Nah dari situ kita mulai mengetahui budaya-budaya Indonesia dari teman-teman kita yang berada di tinggal daerah tersebut, begitu. Oh ya, jadi kita memperbanyak kenalan, memperbanyak hubungan relasi seperti itu ya. Ya. Jadi dimana yang kita sekarang berumur segini, yang dimana kita berkuliah itu mau nggak mau harus siap keluar dari zona nyaman kita. Jadi kita terus melangkah gitu ya, menyebar luas kenalan kita seperti itu ya. Baik, mungkin segitu aja penjelasan ini ya, kurang lebih seperti itu. Saya Abdul Musyafa, Hanif Kordawi Al-Ghazali. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.